Oke, selamat pagi semuanya. Oke, untuk mata kuliah pemrograman game untuk hari ini kita belum masuk ke dalam pembuatan game atau logika-logika pembuatan gamenya. Tetapi hari ini kita akan mencoba dulu Borland Delphi yang sudah diinstal dan cara penggunaannya. Setelah itu nanti kalian buat latihan sederhana untuk memahami bagaimana sih cara membuat program, men-save itu di dalam Borland Delphi. Setelah kalian install, kalian buka ke start gitu ya. Coba ke B, Borland Delphi 7. Nanti di sini ada Delphi 7. Delphi 7-nya kalian buka. Nah, muncul tampilan seperti ini. Kalau beberapa di antara kalian setelah muncul tampilan seperti ini suka ada pertanyaan, mungkin ya kalian boleh jawab yes atau no, sama aja. Biasanya sih saya jawab no, tapi kalau kalian bisa langsung masuk ke sini ya bagus seperti ini ya. Nah, jadi Borland Delphi itu di sisi atas ada menu-menunya. Kemudian kalau kalian geser di sini ada satu formnya dan satu lagi buat tempat ngedit-ngeditnya. Oke ya, mungkin kalau kalian sudah terbiasa dengan Visual Basic misalnya, atau mungkin Borland C gitu ya, atau Visual C, kalian akan terbiasa seperti ini. Ada formnya untuk tampilannya dan ada bagian unit ini untuk mengetikkan codingnya. Dan jangan di close ya, kalau saya sudah buat di formnya, ke unitnya jangan di close gitu ya. Jadi sebagai contoh misalnya, kemudian selain itu di sini ada Object Preview serta Object Inspector. Object Inspector di sini itu untuk mengatur properties dari objek yang kita buat. Nah, di atas ada komponen-komponennya gitu ya, ada komponen-komponennya. Misalnya saya gunakan di sini ada komponen label. Saya tinggal klik ke sini, di sini muncul ada labelnya. Nah, labelnya ini misalnya oke ya, saya perbesar ya supaya tampilannya lebih besar. Di sini fontnya fontnya saya perbesar. Misalnya 24 misalnya gitu ya, warnanya misalnya merah gitu ya, kayak supaya lebih besar. Nah, di sini ini fontnya. Nah, fontnya ini setiap objek itu ada name-nya. Namanya itu sebenarnya di awal pasti udah dikasih nama. Biasa untuk label dikasih nama dulu label 1. Nah, di sini di sebelah kiri di dalam Object Inspector kalian bisa ganti, misalnya jadi tulisan 1 misalnya gitu ya. Nah, tetapi tidak boleh ada spasi ya. Nama suatu objek tidak boleh ada spasi. Nama suatu objek tidak boleh ada spasi. Jadi ini sudah jadi objek. Kemudian ini isi tulisannya apa? Kalau label itu tulisannya itu namanya adalah caption. Nih, sini captionnya misalnya pemrograman game misalnya gitu ya. Nah, ini label misalnya. Kemudian misalnya ada, saya masukkan lagi misalnya objek kedua ini edit, tempat ngetik ya. Saya perbesar juga biar lebih jelas. Fontnya saya ganti 18 misalnya gitu ya. Oke, hati-hati waktu kita mengisikan ini yang mana? Yang tulisan atau yang ini yang edit ya. Jadi ini Object Inspector ini kita harus pastikan dulu kita sedang mengklik objek yang mana. Misalnya yang edit. Nah, yang edit misalnya saya ganti editnya misalnya name-nya. Name-nya saya ganti jadi isian 1 misalnya, isian 1. Nah, kalau edit itu tulisannya bukan di caption tapi di teks. Teksnya misalnya hi misalnya gitu ya. Ini seperti ini. Kemudian saya misalnya buat satu objek lagi, button, tombol. Nah, saya ganti juga fontnya biar lebih besar ya. Lebih besar 18. Oke, ini saya perbesar tombolnya, tombol buttonnya saya perbesar. Nah, kemudian name-nya misalnya saya ganti. Name-nya bukan button tapi saya ganti jadi tombol 1 misalnya gitu ya, tombol 1. Tulisannya itu kalau di tombol itu caption. Captionnya saya ganti misalnya klik saya misalnya gitu ya, klik saya. Nah, kemudian kalau misalnya udah beres nih tampilannya seperti ini gitu. Jadi ini hati-hati ya.
kita punya 3 objek. Di sini di objek review muncul ada isian 1, tombol 1, tulisan 1. Jadi kita punya 3 objek. Kalau kita setiap kali mengubah properties dari setiap objek, make sure pastikan ini yang mana. Kita bisa klik di formnya atau klik di sini di objek review sama aja. Bisa isian 1 di sini gitu ya. Jadi dikliknya di objek review-nya. Kita kliknya di objek review-nya. Nah, kemudian misalnya kalau saya mau bikin program, nah programnya biasanya kan di tombol ya, di tombol saya klik ke tombol. Ada 2 cara. Saya double klik ke tombol, klik, nanti muncul di sini ada, oke ini saya perbesar lagi supaya lebih jelas. Display saya perbesar 18 ya, 17 oke ya. Nah nanti di sini muncul, Pak yang kalau kita geser ke atas ini ada yang di atasnya, ini nggak boleh kalian hapus ya, ini nggak boleh dihapus variabel apa semua. Jadi kita bikin program untuk tombolnya di sini. Misalnya sederhananya tombolnya buat apa ya? Buat bikin judulnya berubah. Misal judulnya tadi label ya. Sorry udah diganti tulisan 1. Tulisan 1 titik tadi kalau itu caption ya. Tulisan isi. Kalau untuk label itu caption. Misalnya judulnya dirubah menjadi nama sendiri, misal Marvin misalnya gitu ya. Oke. Ini tombolnya. Saya mau buat tombol lagi. Tombol kedua, name-nya saya ganti, misalnya jadi tombol 2. Tombol 2. Kemudian caption-nya saya ganti jadi apa ya? Tadi klik saya, misalnya tekan saya, misal gitu ya, tekan saya. Oke, supaya lebih besar tulisannya, font-nya saya ganti. Ya, ini jadi tombol yang kedua. Nah, untuk bikin program untuk tombol kedua sama seperti tadi, bisa di double klik atau saya kasih cara lain. Ini pertama-tama make sure ini yang aktifnya di objek tombol 2. Saya tidak double klik, tapi ke objek inspektor di sebelah kiri ada properties, ada event. Nah, ya, tolong perhatikan nih soalnya nanti kalau game eventnya nggak selalu diklik, misal mouse digerakin atau apa, atau tombol ditekan nembak pakai, misalnya nembaknya pakai spasi gitu ya. Nanti di sini di event itu ada actionnya apa, on click atau ditekan, enter atau apa gitu, atau mouse-nya digeser. Nah, yang paling banyak sih on click. Kalau kita klik tombol muncul. Nah, nanti di sini di on click di sini bagian klik sekali di sini di on click, lalu kalian double klik ke on clicknya. Klik, double klik, nanti muncul kayak gini lagi, sama. Jadi ada 2 cara. Muncul nanti T-form 1 tombol 2 klik. Jadi ini program untuk tombol 2. Misalnya program untuk tombol 2 untuk mengubah isian. Misal isian 1 titik teks. Kalau isian label edit itu teks ya. Teks bisa kita ganti dengan Maranatha misal gitu ya. Maranatha. Ini programnya simpel seperti ini. Jadi ini ada tombol 1 programnya, ada tombol 2 programnya. Ini bisa digeser-geser naik turun, jangan dihapus bagian atasnya. Nah, kalau sudah waktu kita run biasanya error. Kenapa error? Kalau kalian dapetin error seperti ini, artinya belum di-save. Nah, kalian save. Cara nge-save-nya, hati-hati, cara nge-save-nya file save project S. Jangan save S, tapi save project S. Nanti kalian buat folder gitu ya, folder sendiri. Misalnya saya udah bikin folder, nanti kalian bikin folder khusus untuk kuliah pemrograman game ya. Misalnya oke, bisa bikin di D aja ya. Ya, pemrograman game. Nah, nanti di sini kasih namanya 2 kali. Pertama U garis bawah misalnya latih 1 misalnya ya, latih garis bawah 1. Latih garis bawah 1. Klik save. Nanti dia minta save sekali lagi. Tadi itu unitnya, codingnya. Sekarang itu keseluruhan projectnya termasuk formnya. Jadi save nama file berikutnya P garis bawah latih garis bawah 1. Depannya saya bedain, tadi ini P. Save. Sekali lagi, tadi nge-save-nya gimana? File, save project S, foldernya pindahkan, nanti file name-nya 2 kali, 1 yang U, 1 yang P. Nah, kalau udah berhasil di save, baru kita bisa run. Setelah di save gitu ya hasilnya, nanti kita bisa run hasilnya. Oke, kita tunggu sebentar.
Aduh, komputer saya not responding lagi nih. Oh, udah muncul ya. Nah, muncul seperti ini. Nanti kalau saya tekan tombol klik saya, nah ini kan jadi ganti nama gitu ya. Kalau tekan saya, yang diganti yang ini, yang dieditnya. Nah, kalau sudah, ini udah klik, ini nggak akan berubah lagi ya. Saya close-nya yang di sini ya. Close-nya jangan yang di programnya ya, tapi ini hasil run-nya. Di close nanti balik lagi. Sorry, tadi saya nge-close. Yang di close yang ini. Sorry, tadi salah keklik. Nah, jadi yang di close itu yang hasil programnya. Oke ya. Kalau sudah itu close all gitu ya. Oke, sorry komputernya ini agak ngehang kayaknya. Nah, jadi kalau sudah selesai membuat satu program, kalian harus file close all. Tidak boleh di close window-windownya, tetapi kalian harus pilih file, lalu kalian pilih close all. Lalu file new application untuk membuka kembali gitu ya. Atau contoh lagi file close all nanti hilang gitu ya. Atau saya buka yang tadi, opennya open project. Kalau mau buka yang tadi peleti 1 ya, open. Nah, muncul seperti ini. Jadi kalau di run, kali lagi ya, agak lambat sedikit. Muncul seperti ini. Nanti yang di close hasil programnya, diklik, nanti diklik dia balik lagi ke codingnya. Dia akan balik lagi ke codingnya. Nah, kalau udah beres, ini nggak boleh di close codingnya sama form di coding ini nggak boleh di close. Kalau mau buat yang baru, selalu harus file close all. Selalu harus pada file close all. Misal tidak usah di save, nanti bersih file close all, buka lagi yang baru file new application lagi. File new application lagi. Jadi seperti ini ya cara penggunanya. Oke, demikian penjelasan cara penggunaan. Kalian boleh kerjakan sesuai dengan dalam tugas yang diberikan ya. File, kalau udah beres, close all lagi, gitu ya. Ini nggak usah di save. File lalu exit, baru keluar. Oke, ya, ini cara penggunaan Borland Delphi.